Mantap. Tapi di tanganku ki. Ada yang unik nih, cara bungkus bikin botok yuyu jagung itu pakai bungkusan jagungnya. Namanya apa, Bu? Klobot. Klobot. Ini bertujuan agar nanti ketika dikukus aromanya lebih khas. Sop senerek biji buah bendo. Udah jadi. Aromanya mantap. Ayo jalan terus pasukan. Oh iya anak negeri, ini dia pasukan khusus pencari yuyu sungai. Walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi aku, Dejingga, Buni, dan anak-anak tetap semangat kok mencari yuyu yang akan kita olah menjadi masakan istimewa nantinya. Nah, ini dia Sungai Pupu yang berada di Dusun Babadan, Desa Kemeriombo, lokasi kami mencari yuyu anak negeri. Wis siap, Leng? Siap. Nih, kali ini aku bareng anak-anak sama Mbak Jingga dan Buning buat mau nyari yuyu kali. Nah, pakai alat ini. Ini namanya engkrak. Nanti caranya serok. Biar langsung dapat banyak. Wes, Le, ngon kono ya, Le? Ya. Ayo kita cari. Ayo. Sudah, nggak usah pakai lama. Sekarang langsung aja kita mencari yuyunya ya. Oh iya anak negeri, yuyu sangat suka bersembunyi di balik bebatuan. Jadi kita harus jeli ya mencarinya. Wah, entok, Le. Mantap. Tapi di tanganku ki. Nah, ini nih cara carinya. Kita pasang perangkapnya, tapi kita ambil batunya dulu. Nah, ini langsung nanti yuyunya ini ikut kena arus air. Wah, kecapit Le. Tahukah kalian kalau yuyu merupakan sebutan untuk beberapa jenis kepiting kecil dari superfamily Gecarcinoicoidea. Jenis kepiting yang satu ini terkenal akan kemampuan bertahan hidupnya yang luar biasa dan juga rasanya yang gurih. Ayo semangat, cari lagi yang banyak ya anak-anak. Kenapa? Kecopet. Gede. Wah. Bisa guys, golek meneh wae. Bisa nih nanti kecopet. Wah, katenan deh. Di daerah Temanggung ini, yuyu kerap dianggap sebagai hama pertanian, khususnya pertanian padi. Yuyu memiliki kebiasaan membuat lubang di pematang sawah dan saluran irigasi yang dapat membocorkan air yang digunakan untuk mengairi sawah. Namun tak jarang juga yuyu memakan padi yang masih muda sehingga membuatnya rusak dan tidak dapat tumbuh. Wes, sepertinya sudah cukup banyak nih tangkapan yuyu kita kali ini. Kali ini kita bakal bikin botok yuyu jagung. Ini bahannya udah siap. Aku bagian motong yuyunya. Ada yang marut kelapa, ada yang nyiapin bumbu-bumbunya. Ini biar cepet jadi, langsung kita bikin aja. Ayo Bu, mama Bu. Asik, waktunya memasak lagi. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat botok yuyu jagungnya anak negeri. Seperti biasanya, kita bagi-bagi tugas lagi ya, supaya masakan cepat jadi. Maklum, perutku sudah mulai keroncongan lagi. Sementara aku memotong dan membersihkan yuyunya, Dejingga bertugas memarut kelapa. Nah, kalau bumbu sih, aku serahkan saja sama ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Buning? Semangat ya Buning. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai kunyit, dan juga garam. Oh iya, penggunaan bumbu dengan aneka rempah seperti ini dapat menetralisir aroma amis pada yuyu, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, dan juga yang lainnya. Selesai memarut kelapa, Dejingga masih harus memisahkan butiran jagung dari bonggolnya. Kalau di daerah Temanggung sih menyebutnya dengan metili. Hal ini dilakukan karena jagung akan kita jadikan isian botoknya nanti selain si yuyu. Ini mas, jagungnya saiki digodok sih. Oh iya, Nih. Proses merebus jagung membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Lalu angkat setelah matang. Kelapa parut sudah siap.
bumbu sudah siap, Yuyu juga sudah siap. Sekarang waktunya mencampurkan semua bahan menjadi satu. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata ya anak negeri, biar tambah mantap nanti rasanya. Selanjutnya tinggal bungkus menggunakan kulit jagung. Proses ini gampang-gampang susah loh anak negeri. Kalau nggak pandai, ikatan bisa lepas, botok malah menjadi berantakan. Tapi tenang, soal bungkus membungkus, aku wes ahlinya ya. Ada yang unik nih, cara bungkus bikin botok yuyu jagung itu pakai bungkusan jagungnya. Namanya apa, Bu? Klobot. Klobot. Ini bertujuan agar nanti ketika dikukus aromanya lebih khas. Bener ya, Bu ya? Wah. Nah, anak negeri, sedikit informasi nih. Dulu, botok terbuat dari ampas kelapa yang sudah diambil santannya. Nah, dari sinilah ampas kelapa yang dianggap tak bernilai malah menjadi makanan yang enak setelah dicampur dengan bahan-bahan lainnya dan juga bumbu khusus. Wah, pun kathah niki, Bu. Ya, cek cicang lah ya. Oh, nggih. Mateng. Wes, semua botok sudah terbungkus kulit jagung. Sekarang waktunya mengukusnya anak negeri. Tenang, mengukus botok tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menunggu selang waktu selama 15 menit saja. Sampai kulit jagung yang dijadikan bahan bungkusnya berubah warna. Ya seperti ini, botok yuyu jagungnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Selagi hangat-hangat ya anak negeri. Favorit aku nih, ini botok yuyu jagungnya udah jadi. Ayo, bareng-bareng. Nasi dijegok sih. Ayo, paling cocok pakai nasi jagung ini pasti. Enak, mantap ya, Bu ya. Wah, coba ya, aku suka loh, nasi ini loh. Wele, ini sih enak sekali anak negeri. Makan yuyu itu sensasinya ya mengambil sisa daging yang menempel di cangkangnya seperti ini. Kalau aku menyebutnya dengan menyusupi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apalagi dinikmati bersama-sama seperti ini. Lelah beraktivitas seharian langsung hilang karena rasanya memang enak banget anak negeri. Aku diajak Dek Jingga mencari buah langka yang hanya ada di dalam hutan. Wes, ayo semangat anak negeri. Wah, anak negeri, akhirnya kita udah sampai di pohon tujuan kita. Nih, namanya pohon buah bendo. Unik kan namanya kan? Nah. Mas, kowe ngerti ra iki umure wis ratusan tahun lho. Boyo, Takone bapake. gini Pak? Tenan iki umure ratusan tahun, pohon langka nih. Wah, unik kan? Nah, ini tuh hampir sama kayak pohon duren. Usianya tuh sampai ratusan tahun. Ini cara manjatnya unik karena harus dibikin tatakan dulu. Pak, Budi Pak, kalau makai tangkre wangi dameli, Budi. Nggih. Iki carane masang ngono iki. Oke. Nah, templeke terus dipalu. Oh, ngeten. Nah, ya. Awas Mas tangane. Walah, ternyata pohonnya super besar dan juga tinggi sekali ya. Ini sih harus benar-benar ahlinya untuk memanjat pohon sebesar dan setinggi ini. Wah, tugel Pak. Kaboten kula. Boten saged, Pak. Nah, ini anak negeri susahnya mau panen buah bendo nih. Ah, ya Allah, sampai patah ini tatakannya. Angel nggih, Pak, nggih. Wah, jenengan mohon, Pak. Pun mriki. Awas, Pak, ngapunten, Pak. Tak ada prien. Jon angel. Jingga gak usah gajal ya. Bapak mriki, Pak. Wah, jon angel tenan iki. Wes, biar aman, biar Palik aja yang manjat dan ambil buahnya. Aku dan Dek Jingga nunggu buah bendonya di bawah saja yo. Wih, lihat anak negeri, Palik ternyata jago sekali ya manjat pohonnya. Mirip Spider-Man. Petik yang banyak ya Palik. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalian, pohon buah bendo ini dulu sangat mudah ditemukan.
sama seperti pohon nangka dan juga pohon sukun. Namun sayangnya saat ini pohon yang tingginya bisa mencapai belasan meter ini sangat sulit ditemukan. Padahal pohon bendo memiliki manfaat ekologis yang sangat baik loh bagi alam dan masuk sebagai emergent tree, yaitu tanaman yang bermanfaat bagi kelestarian sumber daya air. Lempar buah bendonya Palik. Awas yo Dek Jingga, sambil lihat ke atas. Jangan sampai buah bendo yang besar seperti sukun mengenai kepalamu. Lah, bisa pingsan nantinya. Bahaya pokoknya. Ayo minggir-minggir. Nah, seperti ini buah bendonya anak negeri. Ada yang pernah mencobanya belum? Sekilas mirip sukun, tapi kok ada rambutnya gitu loh. Wah, kalau rambutan kok besar banget kayak gini ya. Ayo Dek Jingga, kita berpencar cari buah bendo yang dijatuhkan sama Palik. Kita cari semua yuk, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aduh. Ketulot-tulot terus. Sentuh akeh ki. Setot aku sentuh akeh ki. Mas. Nanti wongi. Mas. Iki lho. Sampean ngopo Mas malah penak-penak lungguh nangkene iki lho aku sentuh akeh. Aku ki gak enak-enak iki bar ketiban buah bendo niki loro tenan iki. Sirahe lek pundake wis kepleset saiki wis di dalan wae. Iso-isone. Wis nyawadahi. Tulungi kayak apa priye? Entuk akeh ro. Wis. Wis. Pak, sampun nggih Pak nggih. Ayo. Mumet kabeh. Sekarang waktunya membawa buah bendo ini pulang untuk kita olah menjadi masakan yang istimewa. Sop snerek mungkin sudah tidak asing didengar di telinga masyarakat umum. Nah, kali ini kita mau bikin sop snerek yang unik. Karena biasanya kan pakai kacang merah. Kali ini sebagai penggantinya, kita mau pakai biji dari buah bendo ini. Nggih Pak, nggih? Ya, nggih. Bijine tenan iki? Nggih, wijine mawon. Enak apa ora iki, Pak? Ya enak. Wah, coba penasaran aku. Ini dia bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat sop senere ini lumayan komplit ya anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Nah, biar cepat selesai, sengaja aku dan Dek Jingga dan juga Mbak Hening bagi-bagi tugas nih. Aku membersihkan biji buah bendo, Mbak Hening dan Dek Jingga bertugas menyiapkan bumbu halus dan bahan irisannya. Buka buah bendo, lalu ambil biji buahnya ya. Oh iya anak negeri, tahukah kalian kalau buah bendo termasuk bijinya ini ternyata sudah sejak lama digunakan oleh banyak suku pedalaman sebagai sumber nutrisi. Karena memang benar banyak akan kaya akan manfaatnya. Sembari aku ambil biji buahnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, merica, dan juga garam. Lalu iris bahan pelengkapnya seperti wortel, kentang, tomat, dan juga daun sop. Gila juga bisa apa ya? Aku melu. Ini iki. Hati-hati. Wah. Meriah iki. Tumis bumbu-bumbu halus sampai harum. Tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, baru masukkan biji buah bendonya. Nah, biar tambah top markotop, tambahkan daging sapi yang masih ada tulang-tulangnya. Lalu tunggu hingga mendidih. Baru masukkan bahan irisannya seperti wortel, kentang, dan juga daun bawang. Tenang guys. Jaga api agar tetap menyala ya anak negeri, agar sop senereknya cepat matang. Oh iya anak negeri, sop senere ini yang akan aku buat ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan loh. Konon sop ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu snart, yang artinya kacang polong. Namun, karena lidah orang Jawa yang susah mengucapkannya, maka kata snart pun lambat laun berganti kata senere. Sedangkan untuk bahan dasarnya pun juga ikut berganti, dari kacang polong menjadi kacang merah. Hal ini didasari karena sulitnya untuk mendapatkan kacang polong pada saat itu, yang kebanyakan hanya dimiliki oleh orang-orang Belanda, bukan rakyat biasa. Sedangkan di daerah Temanggung ini, kacang merah biasanya diganti dengan biji buah bendo. Nah, ini lho, nek masak ki sener ki wortel itu kayak sehat go mata ki. Iya, apa? Iya. Oh ya wis engko aku arep mak wortel sing akeh. Percaya apa ora? Ora. Tak kei bukti. Apa buktine? Kowe pernah weruh kelinci nggo kacamata apa?
Dan Loh, sudah matang nih anak negeri. Waktunya diangkat. sop snerek biji buah bendo udah jadi. Aromanya mantap. Wis ra sabar aku arep mangan iki. Wis, nggo, Bu nih, Bu. Pak Getap nggih, buren nggih. Ini sih benar-benar mak legender. Lezatos kronyos. Oh iya anak negeri, dahulu orang Belanda menyajikan sop serena ini ditemani dengan sepotong roti. Berbeda dengan sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya daerah Temanggung, menikmati segarnya sop snerek ini dengan nasi hangat. Rasa dari sop snerek biji buah bendo ini enak dan seger. Ini sayurannya semua empuk, dagingnya juga empuk banget. Apalagi nih yang unik, biji buah bendonya hampir seperti kacang tapi lebih pulen. Ada satu lagi Mas, selain enak, biji buah bendo ini juga mengandung protein dan serat loh. Seratnya baik buat pencernaan tubuh. Masan kata sangat manfaatnya nggih. Banyak sekali. Anak negeri, terus ikuti aku yo. Karena kali ini aku mau bantu Depanda cari tanaman langka, yaitu parijoto. Kira-kira seperti apa yo tanamannya? Nah, ini nih tumbuhan yang kita cari, yaitu parijoto. Nah, ini tumbuhan itu udah jarang sekali ditemukan. Ini hanya tumbuh di area pegunungannya ya, tepatnya di Desa Conto. Nah, ini dicari karena punya banyak manfaat. Ya udah. Itulah yo ini. Iso tenan yo? Iso. Mas, ayo Mas, diwangi Mas. Wih, ternyata unik juga yo. Kira-kira kalau di daerah kalian apa ya namanya anak negeri? Sambil mikir, yuk bantu aku cari yang banyak parijotonya. Parijoto ini merupakan tanaman liar yang tumbuh subur pada ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, salah satu jenis tanaman semak ini ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi tanaman hias loh. Kalau di Indonesia, menjadi tanaman liar. Parijoto malah menjadi tanaman hias di sejumlah negara seperti Amerika dan juga Jepang dengan harga pasar yang cukup mahal. Mending langsung diolah aja. Iya, yuk Mas. Diolah lebih enak. Ngono dah. Ya wes lah, aku harus dhewe percaya terus Mas. Ya, Pak. Yuk. Di Desa Conto masih menyimpan banyak sekali kekayaan alamnya. Salah satunya ini nih, parijoto. Ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, saya mau masak apa iki ndak? Masak garang asem parijoto. Garang asem dah. Wah, senenganku iku ndak. Sak masak, waktunya memasak lagi. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat garang asam parijotonya anak negeri. Siapkan buah parijotonya. Setelah dicuci bersih, parijoto harus dipisahkan dulu dari tangkai tunggalnya. Nah, sementara aku siapkan parijotonya, kita lihat Ibu dan Depanda ya, yang sedang menyiapkan bumbu masak dan juga bahan pelengkapnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah dan juga bawang putih, ketumbar, kemiri, dan juga garam. Siapkan juga kelapa parut untuk membuat santan kelapa. Nah, sambil menunggu santan kelapanya jadi, aku siapkan dulu daun pisangnya yo. Daun pisang ini akan dijadikan pembungkus garang asamnya nanti. Eits, jangan lupa bahan irisannya yo. Iris bahan seperti tomat dan juga cabai. Wes, kabeh Bu. Mesti kabeh Bu. Iya Mas, ayo. Mesti ya. Campur semua bahan ke dalam santan kelapanya, termasuk parijotonya yo anak negeri. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata dengan santan, barulah siapkan daun pisang sebagai alasnya. Lalu, letakkan daging ayam segar, siram deh dengan kuah santan yang sudah tercampur dengan bahan-bahannya tadi. Oh ya anak negeri, dulunya sajian yang mencampurkan rasa gurih, pedas, dan asam ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja loh. Mas Habib dikukus. Iya, Bundi. Mulai Ada. pengukusan. Ayo, ada dah. Diwangi dah.
Nah, ini ngusik piro suwe nih? 30 menit. 30 menit. Nah, jadi ini nih ciri khas dari garang asem, yaitu cara masaknya itu dengan cara dikukus seperti ini. Nah, ini baik banget karena nggak pakai minyak. Tentunya untuk bahan-bahannya ini bakal terjaga kandungan gizinya. Apalagi tadi bungkusnya pakai daun pisang ya. Wah, aromanya makin enak gitu. Makin mantep. Seger ya. Weh, ini sih wina tenan alias enak sekali anak negeri. Tipe masakan yang bisa menghabiskan banyak nasi. Gurih, pedas, dan asamnya itu loh benar-benar bersatu padu. Pokoknya wino full wes. Meski dibilang sebagai tanaman liar, ternyata parijoto ini diolah garang asem. Aduh, menambah cita rasanya. Ada asam segernya. Nah, biasanya rasa asamnya ini bisa untuk mengganti belimbing ulo ya. Wah, cocok banget ini. Mantep banget. Selain itu, parijoto ini juga mengandung vitamin C yang bagus banget untuk menjaga kekebalan tubuh. Wah, sehat nih ya. Nah, mumpung cuacanya cerah, hari ini aku, Depanda, dan Pak Eko mau mencari suket teki di tanah milik Pak Eko yang mau ditanami dengan cabai. Ya, sekalian bersih-bersih katanya. Sudah. Iki loh. Suket iki? Iya, iki lho. Ini jenis suket teki iki. Oh, siap. Ya wis ayo jiku yuk. Ayo. Pasti anak negeri sudah tidak asing dengan rumput yang satu ini. Ya, ini dia yang namanya suket teki. Suket artinya rumput, jadi namanya rumput teki. Ayo kita cabut rumputnya yang banyak. Karena memang sebidang tanah ini mau ditanami tanaman cabai oleh Bapak. Jadi tanahnya harus bersih dari rumput teki, yang termasuk dalam jenis gulma atau benalu ini. Wah, kena beneran nih Pak. Wah, Aja ngono. lagi kan suket teki toh Pak? Iya, tapi sing digunakake kuwi umbine ngisore. Lah ndi umbine? Ya ora kuwi pedhot ngene iki. Delok. Jadi tangannya aku bedi ngene. Nah, ngene iki lho. Ini suket teki lho iki. Iki lho, umbine nang ngisor kene. Oh, alas dimanfaatne gini toh Pak? Iya. Ah, ya wis nunggu golek. Oh, iya, wis golek. Ngopo guyu Man? Malah guyu kleru. Kayak aku. Oh, alah ngono toh. Pinter kuwi. Akhirnya lek ngene iki lho. Iya. Pedot. Ternyata cara mencabutnya tidak bisa asal-asalan anak negeri, karena akarnya ini sangat mudah putus. Jadi kita harus sangat hati-hati saat menariknya dari tanah. Nah, jadi oleh petani, suket teki ini dianggap sebagai hama karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama seperti padi dan juga lombok atau cabai-cabian ya ada ya. Tapi orang zaman dahulu manfaatin suket teki ini buat bahan-bahan pengobatan. Wah, manfaatnya akeh berarti ada ya. Sedulah. Bisa. Wah, ayo Pak, golek apa nih? Cocok ya. Cari yang banyak ya. Yo. Oh iya anak negeri, meski tumbuh liar, nyatanya rumput teki sudah digunakan selama berabad-abad dalam tradisi pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, sudah cukup nih suket teki yang kami dapatkan hari ini. Sekarang waktunya dibawa pulang untuk segera diolah. Diulangi Pak Eko sampai bolak-balik ngono. Tak tandur pari, jebul tukule malah suket teki. Hawane kaya ngene iki, paling enak ngesop teki ya enggak ya? Nah, sekarang kita mau ngolah suket teki ini menjadi sop. Nah, ini kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Dan ini nih, umbi dari suket tekinya mau aku kupas terlebih dahulu. Dah, urangnya saya ngakeh. Iya. Kan aku seneng urang mau. Yo, iki lho sing akeh. Ayo. Sing akeh. Wih, langsung saja kita mulai memasaknya. Jangan lupa bersihkan dulu umbi suket tekinya yo. Kemudian kupas kulit bagian luarnya. Sambil aku kupas suket tekinya, Ibu dan Depanda mau menyiapkan bumbu dan juga bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai kering, tambahkan garam, dan jangan lupa cabai keritingnya. Nah, untuk bahan isian selain sayur, juga ada udang loh. Ini bagian Depanda, karena katanya dia paling suka sama udang anak negeri.
Yowes, pokoknya yang bersih ya, Nda. Anak negeri, seperti ini bentuk umbi suketeki yang sudah dibersihkan. Sekarang aku mau geprek terlebih dahulu supaya aromanya keluar. Nah, guys, Bu. Bumbunya saya kafe ya? Sampun, Mas. Kanton langsung. Oh, tak tumis ya. Ayo dah, tumis dah. Go dah. Tumis bumbu sambil menunggu harum, kita geprek dulu jahe, lengkuas dan juga serai. Kemudian masukkan ke dalam bumbu tumisannya. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu umbi tekinya. Ini kita gunakan sebagai pengganti kencur karena memang mempunyai aroma khas dan penambah rasanya nanti ya. Wah, ya wis yo, kat ini ya. Nah, setelah harum, baru ditambahkan air secukupnya yo. Nah, setelah setengah mendidih, masukkan bahan isiannya seperti udang dan juga yang lainnya. Biar tambah mantep, masukkan juga gula merah. Tinggal tunggu deh sampai semua bahan matang merata. Hati-hati ya. Lihat anak negeri, sepertinya sudah benar-benar matang nih. Iki lho bolo, sop suketekine wis mateng. Nah, sekarang kita waktunya makan-makan bareng ya. Wah, aku gak sabar gini ya. Aromane barang ini, wah, menggoda pengen dicicipi. Ayo langsung yuk. Monggo, Pak. Ini yang dinamakan lezato kronyos-kronyos, alias enak sekali anak negeri. Meskipun bumbu dan bahannya cukup banyak, ternyata cara membuatnya cukup mudah kok. Jadi anak negeri di rumah yang penasaran bisa coba buat sendiri ya. Pedes pol. Mantep pol kan? Pol. Mas Habib, ini tuh masakan favoritku loh. Karena rasanya yang enak, bikin anget badan, sekaligus wanginya yang khas. Aja salah dah, karena apa? Umbi dari suketeki ini mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, itu juga mempunyai sifat inflamasi dah. Itu cocok untuk perawatan kulit dan juga mencegah penuaan dini. Wow. Saya dah, tak sama-sama kamu kok kulitmu apik banget. Mesti gue sering mangan suketeki yo. Iya dong. Tak tanggar pari, coba sukule, malah suketeki. Malah curhat iki lho, Bu.